Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai moda transportasi dalam supply chain ya, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita mengenai logistik ya, karena transportasi adalah bagian dari fungsi logistik. Oke, ini moda transportasi ya. Orang menyebut jenis transportasi itu sebagai moda ya, moda transportasi. Ada motor, air, rail, water, pipeline, intermoda ya. Kendaraan bisa lewat air, bisa lewat rel ya, kereta. Bisa lewat air ya, lewat udara, lewat air, lewat pipeline ya, lewat pipa seperti minyak dan gas. Kemudian bisa aja intermoda. Ya, motor atau trucking sebutnya ya, kendaraan bermotor itu biasa menggunakan truk ya. Ini tentu biayanya lebih rendah di antara moda-moda yang lain, bisa mengakses ya jangkauan terhadap areanya lebih banyak ya. Dia bisa menjangkau area-area sampai pelosok-pelosok kan sebetulnya. Lebih kecil di antara moda yang lain dan pengirimannya bisa lebih banyak, lebih sering. Kelemahannya apa? Speednya rendah ya. Jadi untuk antar pulau sih nggak bisa, apalagi ya harus lewat ini. Dan lama ya, walaupun dalam pulau juga dia lama. Kapasitasnya terbatas ya. Ada range ya, ada rentang berapa banyak sih barang yang bisa dimuat, berapa distance yang dia bisa capai. Nah, ini kan jenis-jenis truk ya, jenis-jenis truk ada 2 axle ya, ada 2 roda, ada dua poros ya, 3 poros, ada 4 poros termasuk. Ya, ini macam-macam ya. Dan ini ada tonasenya di sini, ya berapa ton ya. Ini Anda nanti kalau bekerja di logistik harus mengenal ini ya, mengenal apa untuk menentukan, memutuskan menggunakan armada truk yang mana. Nah, ini kalau di kita kan mengenal ini ya, sebut cold diesel. Ya, mobil ukuran terkecil di kelas otomotif pengangkut barang jenis truk. Banyak di antara ini ditambahkan belakangnya jadi 6 roda. Ya, di sini ada jadi 3 poros ya. Kemudian jadi kalau tambah 1 poros biasanya jadi naik 1 ton di sini. Ukuran baknya 3 sampai 4 meter, lebarnya 1-2 meter ya, lebarnya, tingginya 1,5 sampai 2 meter. Kapasitasnya 2 sampai 3,5 ton ya, dengan volume 14 kubik. Ini fuso engkel ya, Anda bisa lihat panjangnya lebih panjang, dia 6-7 meter, ini 2 sampai 2,5 meter, tingginya sampai 2,5 meter. Ini bisa 7 sampai 15 ton ya, bisa 29 kubik ya volumenya. Tronton. Nah, ini lebih besar lagi, Anda bisa lihat di sini tonnya bisa sampai 25 sampai 30 ton, biasanya menggunakan hidrolik di sini kalau tronton. Kemudian ada wingbox ya, wingbox ini biasa untuk ini ya, consumer's good ya. Barang-barang apa kayak apa sih? Barang-barang rumah tangga ya. Ini bisa 32 sampai 36 ton. Ya, ini enak ya, bisa keluar dari pinggir. Nah, ini ada kontainer ya. Ada 20 feet, ada 40 feet ya. Ya, makanya satuannya waktu kita bahas logistik ada Teus, ada Veus ya. 20 feet, ada 40 feet ya, 20 feet dan 40 feet ya. Ini uh, berapa 20 ton ya, 20 feet sampai 33 kubik, yang 40 feet 27 ton sampai 66 ininya 66 kubik volumenya. Kemudian ada moda transportasi udara ya, ini premium transportation ya, mahal ya. Speed delivery ya, pengiriman cepat ya, punya rentang yang jauh ya, bisa antar negara. Kelemahannya harga mahal. Tidak poin ke poin gitu ya. Jadi saya mau ngirim nih misalnya dari Bandung ya, katakanlah ke Maros. Kota Maros itu kota
Cimahinya Makassar, Sulawesi ya. Tentunya saya ngirim ke Bandung, Bandung ada ya apa pelabuhan udara ya, bandara udara ada, kemudian langsung ke Makassar di sana ya, port udara di Makassar, tapi tidak langsung ke Maros karena di Maros nggak ada. Sorry, saya mau kirim ke Makassar, bandaranya di Maros ya, bandaranya di Maros kalau di sana. Nah, saya kalau kirim ke Makassar ya harus, kalau pakai pesawat ya pesawat dari Bandung, dari Husen sampai ke Maros, dari Maros baru ke Makassar. Jadi nggak point to point, nggak bisa langsung ke Makassar karena di Makassar nggak ada bandara udara. Jadi pasti ada di sini harus ada intermoda ya, masuk lagi truk gitu ya, atau yang lainnya. Oke, di sini, nah ini kalau di ada apa namanya kargonya ya, kalau di udara nih, ini bentuknya seperti ini nih, ya. Kontainer di udara itu ada seperti ini, ya. Ini menyesuaikan dengan bodi pesawat, kenapa bentuknya seperti ini. Ya, ini dengan kapasitasnya masing-masing. Ini sebutnya ULD gitu ya. Palet kontainer ya, palet atau kontainer ya untuk meloading di pesawat ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Ini saya punya videonya juga kalau nggak salah, nanti saya kirim. Nah, ini contoh ya. Nah, ini seperti ini ya kontainernya di pesawat itu. Tuh. Bentuknya menyesuaikan bodi pesawat kan ya. Bentuknya menyesuaikan bodi pesawat. Nah, ini kan menyesuaikan bodi pesawat ya. Ini tempat passengernya, tempat duduknya di bawahnya ini. Ya, ada pengiriman. Oke. Kemudian, nah ini kereta lewat rel ya. Ini paling rendah sebetulnya biayanya. Cost per unitnya dia paling rendah. Konsisten ya dalam jadwal pengirimannya. Dia recommended untuk beberapa jenis komoditas ya, yang granul-granul itu bagus pakai kereta. Tahan cuaca ya, dia nggak. Kalau pesawat tuh cuaca ya pasti. Ketidakuntungannya ya adalah tidak fleksibel karena jadwalnya tertentu. Kemudian potensial terjadi kerusakan pada barang. Makanya barang-barang yang pasir, granul, batu bara ini cocok di sini ya. Nggak peduli dia pecah atau gimana. Tidak efektif untuk pengiriman yang jumlah kecil. Ya harus jumlah banyak. Kemudian water, moda air. Ya, ini volumenya bisa besar. Long distance, ya jauh ya jaraknya. Tapi dia lebih lambat dari udara. Aksesnya juga terbatas, nggak point to point ya, sama seperti udara. Jadi nggak mungkin langsung ke ke kabupaten misalnya kan gitu ya. Ya harus pelabuhan dulu baru ke kabupaten. Nah, ini peralatannya tuh banyak, nanti saya punya videonya juga nih. Ya, jadi ini ada ship unloader. Ya ini untuk bongkar eh, apa? Bongkar muat di ini ya, ada untuk bongkar barang di apa namanya? Di kapal ya, kapal. Kemudian ada conveyor di pelabuhan itu ya. Di pelabuhan kita juga ada tuh yang dilengkapi conveyor, saya lupa nama pelabuhannya. Kemudian truck feeding hopper, kemudian harus dilengkapi juga dengan alat-alat berat lainnya, kemudian juga ada intermoda ya, trucking. Kemudian pipeline ya. Nah, ini biasanya materialnya harus homogen ya, seperti gas dan minyak. Ini transportasinya juga lebih rendah di antara moda-moda yang lain ya. Kemudian tapi ya karena ada pemasangan instalasi pipa ya berarti ada front investmentnya gede ya. Investasi awalnya gede. Jadi dia nggak bisa mentransportasikan material yang bermacam-macam, hanya satu jenis aja. Intermoda ini ya antar antar ini ya, antar moda transportasi. Jadi mau biasanya sih pasti berhubungan dengan udara, dengan air ya, karena kita ngirim barang itu pasti pakai truk dulu atau pakai kendaraan lain baru ke pelabuhan, dari pelabuhan terus ke pelabuhan, dari di pelabuhan tersebut unloading ya, kemudian unloading di situ, kemudian kirim lagi sama truk ya. Ini kontainer ya, jenis-jenis kontainer
Ya, biasa untuk di apa di moda air ya, dia menggunakan kontainer. Nanti saya kirim deh video-videonya ya. Harga. Nah, harga ini untuk transportasi tentu karakteristik handling materialnya, ya, penanganan material satu dan yang lain pasti beda-beda. Kemudian jaraknya, ya, beratnya material, kemudian juga cost itu juga berbanding terbalik ya dengan kecepatan. Jadi makin cepat makin mahal. Itu pricing. Nah, setiap transportasi dia punya kekuatan dan kelemahan. Efektivitas setiap moda tergantung pada beberapa faktor, diantaranya jarak, harga, dan waktu. Ya, servis pelayanan eh, itu untuk menentukan moda transportasi mana yang paling tepat ya. Oke, mungkin seperti itu aja transportasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.